Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok satu yang akan membahas tentang perkembangan fisik dan motorik. Boleh di next dulu? Udah di next? Baik, jadi pada mata kuliah hari ini yaitu perkembangan peserta didik. Sebelumnya, Sun, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Evita Soraya MPD, program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta, semester genap pada kami angkatan 2024. Boleh di next? Oke, anggota kelompok kami itu ada saya sendiri Naila Zahra. Saya Sani Boleh Ginasiapukin. perkenalkan diri? Oke, Saya Nadia Sadila. Saya Ahmad Raihan Fatwa. oke, boleh di next. Oke, jadi untuk yang pertama ini kita ada mind mapping nih tentang perkembangan fisik dan motorik satu yang akan dijelaskan oleh Sani. Oke, jadi di perkembangan fisik dan motorik satu ini ada perkembangan fisik, tahap perkembangan fisik, perkembangan motorik kasar dan halus, perkembangan psikomotorik, dan tahapan perkembangan psikomotorik. Jadi, di perkembangan fisik ini merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu, meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh dan perubahan-perubahan dalam cara individu menggunakan tubuhnya. Tahap perkembangan fisik ini ada tahap bayi usia 0 sampai 5 tahun, tahap anak tahap anak-anak usia 5 sampai 10 tahun, tahap remaja usia 11 sampai 18 tahun, tahap dewasa usia 19 sampai 40 tahun. Ketiga, ada perkembangan motorik kasar dan halus. Jadi, pada tahap motorik kasar ini diartikan sebagai suatu keterampilan atau kemampuan yang melibatkan gerakan seluruh tubuh. Motorik halus ini adalah kemampuan melakukan gerakan serta tugas sehari-hari. Nah, dalam perkembangan psikomotorik, perkembangan ini mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara saraf pusat dan otot. Di tahapan perkembangan psikomotorik ini ada 4 tahapan, yaitu tahap balita usia 0 sampai 5 tahun, tahap kanak-kanak usia 5 sampai 10 tahun, tahap remaja usia 11 sampai 18 tahun, dan tahap dewasa usia 19 sampai 40 tahun. Baik, di materi selanjutnya itu pengertian perkembangan fisik. Jadi perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan anak dan hormon dan perubahan-perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual disertai perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan dan sebagainya. Next. Selanjutnya ada perkembangan psikomotorik. Perkembangan psikomotorik adalah perkembangan yang mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara saraf pusat dan otot. Dimulai dengan gerakan kasar yang melibatkan bagian besar dari tubuh seperti duduk, berjalan, berlari, meloncat, dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan koordinasi gerakan halus seperti meraih, memegang, melempar, dan sebagainya. Yang keduanya diperlukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu yang wajar.
Oke, baik. Jadi selanjutnya itu perkembangan motorik kasar dan halus. Nah, motorik kasar ini dapat diartikan sebagai suatu keterampilan atau kemampuan yang melibatkan gerakan seluruh tubuh. Jadi kegiatan ini itu membutuhkan otot inti seperti kaki dan lengan yang masuk ke dalam motorik kasar. Nah, untuk motorik halus sendiri secara umum itu kemampuan melakukan gerakan serta tugas sehari-hari. Jadi motorik halus ini dibutuhkan sebagai kegiatan yang membutuhkan otot-otot halus seperti otot kecil yang berasal dari pergelangan tangan dan lengan. Next. Oke, pada tahap perkembangan psikomotorik ini, yang pertama itu ada tahap balita, itu usia 0 sampai 5 tahun. Kemampuannya itu yang pertama dibagi jadi motorik kasar dan motorik halus. Nah, pada motorik kasar ini kemampuannya seperti berjalan, berlari, menaiki tangga, melompat, dan menendang bola. Nah, untuk motorik halus sendiri itu seperti memegang sendok, mencoret-coret, menyusun balok, membuka tutup botol, menulis. Jadi perbedaannya itu untuk motorik kasar em, dia itu biasanya menggunakan kaki. Kalau misalnya motorik halus itu menggunakan tangan atau lengannya. Next. Oke, jadi yang kedua itu ada tahap kanak-kanak, itu di usia 5 sampai 10 tahun. Kemampuannya itu untuk motorik kasar, berlari lebih cepat, melompat lebih tinggi, bersepeda, berenang, bermain, olahraga. Untuk motorik halusnya, menulis dengan rapi, menggambar, melukis, menggunting pola, memainkan alat musik, dan lain sebagainya. Boleh di next? Selanjutnya dari tahap remaja, itu usianya dari mulai 11 tahun sampai 18 tahun. Motorik kasarnya tuh mulai mengembangkan kemampuan otot kompleks yang dibutuhkan untuk olahraga, tertarik dengan aktivitas luar ruangan yang aktif dan sering menemukan hobi. Selanjutnya, motorik halusnya menulis lebih cepat dan efisien, meningkatkan keterampilan menggunakan alat seperti pisau, mengikat tali sepatu, dan lain-lain. Boleh next. Di tahap dewasa, usianya dimulai dari 19 tahun sampai 40 tahun. Kemampuannya, motorik kasar, kegiatan fisik yang kompleks bisa dilakukan dengan baik seperti olahraga berat atau pekerjaan fisik. Motorik halusnya, keterampilan seperti mengetik cepat, memasak, atau pekerjaan tangan detail lebih terasa. Boleh next. Selanjutnya, tahapan pertumbuhan fisik. Tahap bayi usia 0 sampai 5 tahun mulai mampu melakukan gerakan dasar yang semakin baik, yaitu gerakan-gerakan berjalan, berlari, melompat, dan meloncat, berjingkrak, melempar, menangkap yang berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar sebagai akibat pertumbuhan jaringan otot lebih besar. Oke, mungkin bisa dilanjutkan sama Rehan. Selanjutnya ada tahap anak-anak, yaitu usia 5 sampai 10 tahun. Pada masa ini, waktu reaksi melambat dibandingkan anak-anak. Koordinasi mata membaik, tetapi otot kecil belum berkembang. Kesehatan masih rentan dan daya tahan tubuh lemah. Seiring waktu, koordinasi tubuh membaik, ketahanan tubuh meningkat, dan anak-anak lebih aktif secara fisik. Namun, sistem peredaran darah masih lemah, serta koordinasi otot dan saraf belum optimal. Next. Selanjutnya tahap remaja, usia 11 sampai 18 tahun. Perkembangan fisik yang paling menonjol terdapat pada perkembangan kekuatan, ketahanan, dan organ seksual, ditandai dengan perubahan berat dan tinggi badan yang cepat. Pertumbuhan tanda-tanda seksual primer seperti kelenjar dan alat-alat kelamin maupun tanda-tanda seksual sekunder
yaitu tumbuh payudara, haid, kumis, mimpi basah. Terus timbulnya hasrat seksual yang tinggi, yaitu masa pubertas. Boleh next. Oke, selanjutnya ada di tahap dewasa. Usianya itu dari 19 tahun sampai 40 tahun. Jadi, pada masa dewasa ini bervariasi tergantung pada pertumbuhan fisiknya. Laki-laki cenderung memiliki kemampuan fisik dan keterampilan gerak yang lebih baik, didukung oleh pertumbuhan tubuh yang proporsional dan kuat. Pada masa dewasa, pertumbuhan fisik mencapai titik maksimal dan mulai terhenti, sehingga hasilnya menentukan kemampuan fisik individu. Oke, terima kasih. Baik, sekian untuk penjelasan dari kami kelompok 1 mengenai perkembangan motorik fisik pertama, yang ke-1. Sebelumnya mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.